Baik, sebelum kita mulai pada kuliah kita malam hari ini, lebih dahulu kita sama-sama untuk mengakukan kegiatan kita, Namo Sang Daya, Namo Buddhaya. Nah, kita awali dengan bersama-sama untuk sejenak memusatkan perhatian dan pikiran kita agar kita dapat melaksanakan kuliah dengan baik. Mending kita mulai bersama-sama. Cukup. Kita akan diskusi lebih lanjut tentang eh, usulan penelitian atau proposal ini. Eh, Malam ini kita akan terakhir untuk diskusi awal untuk persiapan nanti masing-masing akan berada di kelompok-kelompok. Nanti kalau ada kesulitan kita akan diskusikan lebih lanjut. Untuk kita ingat ya dalam konteks ini bahwa seminar di depan kelompok kecil adalah dalam rangka membantu kita untuk saling membantu agar kita bisa dapat masukan dan masukan itu bentuk perbaikan ya, perbaikan baik itu secara kebahasaan, redaksi atau substansi konten yang sekiranya nanti teman-teman bisa juga membantu untuk bisa saling berbagi ya. Pada posisi mata kuliah ini menghasilkan usulan penelitian adalah berupa proposal yang lengkap ya. Maka cara kita memberikan masukan adalah berdasarkan pada panduan yang kita miliki. Baik itu tata tulis, kemudian cara merujuk, pakai halaman tidak. Nah ini itu menjadi penting buat kita semua. Di masukan yang diberikan oleh teman-teman itu dalam rangka perbaikan, bukan dalam rangka kita tidak senang ya, tidak senang. Jadi apa saja yang disampaikan kepada teman dalam bentuk masukan apapun dilakukan atas dasar compassion ya, belas kasih karena mengalami kesulitan dalam menulis, sehingga kita bisa menerima dengan terbuka karena bisa memberikan argumen-argumen bahkan mungkin pencerahan-pencerahan. Nah, cara-cara kita gunakan ini supaya ketika teman-teman tulisannya belum kelihatan rapi, belum kelihatan tertata, dan kemudian yang paling utama adalah cara tata tulis dengan cara mensitasi halaman ya. Halaman rujukan itu dengan mencantumkan halaman itu penting, dan nanti kalau ada kesulitan juga kita akan pandu bagaimana cara juga seperti itu. Termasuk yang misalnya belum menggunakan model Mendeley apalah itu dalam kelompok nanti bisa saling berbagi, saling berbagi. Jadi tujuannya adalah kita membantu menyeminarkan hasil kita, maka nanti kita akan dari sini nanti secara bertahap mungkin memaparkannya bagaimana supaya terstruktur memang bagusnya masing-masing itu punya PowerPoint ya, PowerPoint. Tapi kalau toh tidak ya langsung ide-ide pokoknya disampaikan, bahkan kemudian nanti dilihat redaksionalnya. Jadi kalau toh misalnya satu malam ini dapat 2 orang tentang hanya latar belakang semua.
Nanti berikutnya kita tata seperti itu. Nah, kalau ada masukan pun masukan yang bisa lebih detail apa mungkin bisa dibantu di chat atau dituliskan atau di WA misalnya punya kelompok yang rutin itu ya. Nanti bisa berbagi proposalnya saling tukar menukar di antara kelompok itu. Sehingga nanti sebelumnya masing-masing bisa melihat ya. Sehingga ketika nanti diskusi, oh ini butuh masukan ini, masukan ini. Jadi teman-teman itu adalah sebenarnya uh, peer review. Peer review itu adalah teman sebaya yang bisa membantu review. Boleh juga, masa bagaimana bantu saya cara mereview yang baik? Gunakan saja mesin-mesin untuk membantu review. Bagaimana menggunakan bantu review? Anda masukkan latar belakangnya, maka butuh dibagi ya, butuh dibagi. Sehingga nanti mendapatkan ide-ide atau gagasan yang betul-betul konstruktif dan juga lebih kepada bagaimana membantu apa namanya masukan-masukan lebih baik. Nah, lalu bagaimana kita manfaatkan misalnya AI untuk kepentingan membantu review kita, membantu review hasil karya teman-teman. Karena masing-masing nanti ketika tanya dengan mesin kadang-kadang komentarnya berbeda-beda dan juga memberikan masukan yang baik. Nah, itu disitulah nanti akan menjadi sempurna karya kita karena telah mendapatkan masukan baik itu dari mesin maupun dari teman-teman. Gitu. Jadi caranya bagaimana kalau misalnya Anda mau minta komen, saya minta komen atau minta agar hasil proposal saya itu bisa digunakan dengan baik misalnya seperti itu sehingga akan mendapatkan manfaat. Nah, silahkan aja dimasukkan ke dalam apa namanya eh, dimasukkan ke mesin misalnya Qwen atau ChatGPT atau misalnya blog misalnya atau misalnya di Meta banyak sekali sekarang AI ada yang dikembangkan yang belakangan ini juga menjadi tajuk dan juga semua berlomba-lomba untuk pamer ke apa kehebatannya. Nah itu kita bisa gunakan manfaatkan untuk membantu review artikel dan membantu review proposal kita agar menjadi lebih baik. Jadi teman-teman juga di samping masing-masing bisa melakukan sendiri, teman-teman yang lain juga membantu melakukan juga. Sehingga ketika memberikan masukan, itu ada dasar dan juga tolong, misalnya Anda minta bantu referensi apa saja, di mana saja yang bisa membantu untuk perbaikan itu. Nah, nanti kan hati-hati ya, ChatGPT, Qwen, dan yang lain, misalnya atau Kimi, atau DeepSeek, silakan saja dimanfaatin untuk kepentingan bagaimana mengoreksi itu agar benar-benar apa namanya hasil karya teman-teman itu baik seperti itu. Itu yang perlu saya sampaikan sehingga pada prinsipnya ini adalah bagaimana kita berdiskusi dalam kelompok. Nanti juga kita pantau bagaimana perkembangan sehingga kalau tulisannya mungkin dikritisi, maka kalau jurnal-jurnal harapannya ya minimal 8 tahun 7 tahun lah ya. Jangan sampai 15 tahun apa kecuali memang jurnal itu unik dan tidak ada yang lain. Ketika ada ya cari jurnal-jurnal yang baru. Kalau buku mau kapanpun nggak ada masalah karena buku itu buku temuan utama ya, grand teori ya. Dari grand teori utama itu kemudian cari buku-buku terbitan yang terbaru. Ya, walaupun diterbitkan oleh orang lain teori itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan. Ada pertanyaan silakan. Bante, izin. Kalau untuk kelompoknya Ya, nanti kita pilih atau ditentukan Bante? kan sudah ditentukan di situ sudah ada semua kan. Ada 7 kelompok ya. Kalau Anda lihat di situ sudah ada 7 kelompok kan. Anda coba perhatikan ada 7 kelompok ya yang kita buat kemarin. Coba saya tunjukin ya.
di Sipada telah kita apa namanya buat kelompok seperti ini kan sudah ada ya. Kelompok pertama nanti akan di-break, akan bergabung di 7 kelompok yang kita nanti akan break gabung kelompok-kelompok itu. Bantu nge-break lagi. Kemudian ini ada di apa kelompok 2 seperti ini ya. Kemudian di apa namanya kelompok 3 ada 6 orang. Kemudian di kelompok 4 ada 5 orang. Kelompok 5 ada 5 orang. Kemudian di kelompok 6 ada 5 orang. Dan kelompok 7 ada 5 orang. Maksudnya 5 orang itu kalau diskusi nanti kan hari ini ada 2 orang, besok lagi setelah perbaikan ada diskusi lagi selanjutnya. Mungkin bahas pertama khusus latar belakang semua. Nanti berikutnya identifikasi, kemudian rumusan, kemudian sampai batasan, rumusan dan apa namanya manfaat misalnya. Itu nanti diskusinya begitu tentunya. Supaya nanti mendapatkan masukan-masukan dan dengan teman sebaya kadang-kadang lebih terbuka. Oh kurang gini, gimana ya saya bantu nggak apa-apa. Waktu teman-teman kita sendiri ya, jangan merasa malu bahwa oh saya ini apa. Justru ini kesempatan untuk bisa bagaimana kita bisa saling ya. Oh, saya kok masih bingung seperti ini, kan nggak ya ide-ide apa-apa seperti itu. Siapa tahu dari teman-teman nanti justru menghasilkan apa namanya ide-ide dan membuat kita lebih semangat. Dan memang kita harus kompak ya. Dari rombongan belajar itu harus kompak, enak nggak enak bareng-bareng, yang penting kompak ya, kompak. Jadi kalau mau bolos ya bolosnya kompak gitu loh. Jangan mau bolos satu, yang satu nggak kompak gitu. Gitu. Ayo ini bolos semua, yuk bolos ya bolos bareng gitu. Itu kompak gitu. Jadi kalau kompak itu enak bareng, tidak enak bareng dan saling berbagi ya. Jangan merasa bahwa saya merasa bisa atau merasa tidak bisa, enggak, semua bisa. Hanya kadang-kadang belum apa ketemu jalan yang lebih tepat, yang lebih pas ketika kita gunakan seperti itu. Itu Mbak Mary ya. Ya, baik Bante, terima kasih banyak. Yang lain ada? Kemudian kalau misalnya teman-teman mau menggunakan mesin atau alat apa, itu silahkan dimanfaatin ya. Contoh misalnya begini, termasuk ketika membuat apa-apa belum mantap, buatlah begini. Misalnya di sini Anda upload proposal Anda, kemudian tolong bantu saya, misalnya gitu ya. Ini misalnya salah satu proposal teman kita ya, kita cari ya. Salah satu kok sampel saja. Sampel kita cari. Misalnya ini kita akan menganalisa apa namanya proposalnya Fani misalnya. Tolong misalnya Anda seorang peneliti yang profesional, kemudian bereputasi dalam sebagai bereputasi sebagai review berpengalaman ya, berpengalaman sebagai review jurnal bereputasi misalnya gitu ya. Tolong bantu saya analisa dan berikan evaluasi terhadap proposal ini ya. Kita enter ya. Ini.
Ini sudah diberikan masukan ya. Ini. Jadi berdasarkan di sini kita minta tolong rumusan masalah kayak apa, walaupun masih terbatas. Nanti bisa kita dalami. Tolong redaksi dalam latar belakang, berikan masukan dan apa namanya, tolong bantu saya bagaimana cara merevisinya seperti itu ya. Ini contoh seperti ini ya misalnya ya. Jadi teman-teman bisa analisa sendiri hasil karyanya, kemudian kalau toh kurang oke ya apa namanya nanti minta rekomendasi dan juga saran perbaikannya apa, tolong bantu perbaikan gimana saja misalnya gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Seperti ini. Di pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja di era digital. Ini misalnya seperti ini ya. Ini namanya Maaf Bante. ya. Ini proposalnya Fani ya Bante? Nggak tahu Fani itu siapa ya? Kayaknya beda ya Bante. Tahu beda katanya bukan ya? Apa ya? Lihatnya dulu. Nah ini kan apa namanya? Padahal bener nggak? Kadang-kadang kita gitu ya. Kita perlu cek juga ya. Antara proposalnya itu benar tidak ya. Kita ceknya dulu benar tidak. Tiba-tiba kok apa namanya diberikan judulnya beda gitu ya. Iya Bante. Wih, iya ini agak apa kok connect dengan yang lain ya. Padahal saya nggak ngirim yang lain ya. Kalau aslinya nggak begitu ya. Enggak, saya nggak teliti. Nah, kadang-kadang juga bisa ngaco gini ya. Kadang-kadang bisa ngaco. Nah, kalau misalnya kita cari mesin yang lain ya, ini kok ngaco ya, ini agak kacau ini. Mungkin pakai chip berarti biar lebih itu sedikit. Nah, itu ternyata apa? Ternyata agak ngawur ya. Ternyata Keywen ngawur itu. Yang benar adalah ChatGPT ini tidak terlalu ngawur. Nah, ini kadang-kadang hati-hati juga menggunakan mesin ya. Kita juga harus cek satu persatu. Tidak kita percaya 100% karena mesin juga kadang-kadang bisa ngaco. Bisa ngaco. Nah, ini kelihatannya benar ini ya. Jadi judulnya pengaruh secara aplikasi dan interaksi teman sebaya dan apa di sini. Iya Bante ini judul. Nah ini topik ini dianalisis ya. Landasan teorinya juga begitu. Pemahaman tentang ini sudah diberikan masukan. Kejelasan rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah cukup jelas dan sesuai dengan topik penelitian, tujuan penelitian juga. Kemudian kebaruan proposal ini celahnya yaitu kurang kajian mengintegrasikan aplikasi dan teman sebaya secara bersamaan. Nah, ini ada kebaruan di sini ya, diberikan masukan. Artinya ini memberikan gambaran seperti itu. Nah, konteks penelitian lingkungan ini pendidikan agama Buddha ini juga memberikan kontribusi kebaruan. Nah, hal semacam ini menjadi penting ya. Akhirnya kita mendapatkan pemahaman-pemahaman seperti ini. Karena konteksnya di sini adalah pendidikan agama Buddha, nanti bagaimana kemampuan Fani untuk mengintegrasikan
teori-teori terhadap ini di sini adalah self aplikasi, kemudian apa namanya terkait dengan teman sebaya dan yang lain secara Buddhis ya, dalam kajian variabel secara mendalam. Ini contoh seperti itu. Jadi area yang perlu ditingkatkan. Nah ini keterhubungan antara subbagian dalam latar belakang. Nah ini kasih masukan. Meskipun latar belakang telah mencakup berbagai faktor yang pengaruh tentang perilaku belajar terhadap berbagai bagian yang terkesan terlalu panjang dan apa namanya bisa lebih dipadatkan. Nah itu nanti bisa diminta. Seperti ini nanti minta tolong bagaimana saya harus memadatkan sesuai dengan itu. Artinya dengan menggunakan seperti ini juga membantu ya. Hubungan antara aplikasi dan interaksi teman sebaya belum sepenuhnya ditekankan sebagai sistem dalam bagian latar belakang. Nah ini kan mesin kalau kita baca belum tentu tahu ya. Belum tentu tahu. Kemudian contoh lagi di sini misalnya kebutuhan data pendukung dalam konteks lokal. Sebaiknya ditambahkan data statistik, studi empiris lebih spesifik masalah terjadi di SMA Buddha Jayanti kalau ada. Nah, atau data survei misalnya. Ini kan artinya kemudian kan akhirnya latar belakang itu jadi baik gitu loh ya. Gitu. Tanpa data dukung ini urgensi penelitian masih kurang kuat secara kontekstualnya. Nah ini kan ada kesenjangan antara best practice dengan ini ya. Ini contoh ya. Nah teman-teman nanti bisa membantu begini. Saling tolong bantu cariin dong. Artinya ketika nanti sambil diskusi ada masukan, kalau perlu masukan ini dikasihkan temannya gitu ya. Yang dianalisa. Jika ini dari saya dapat gini loh, dari saya gini. Nah nanti yang lain bisa merevisi. Kemudian identifikasi masalah masih umum. Identifikasi masalah masih bersifat deskriptif, tidak merinci bagaimana setiap masalah tersebut terkait langsung dengan variabel penelitian. Nah nanti kan tolong carikan yang terkait langsung. Nah itu nanti akan ketemu ide-idenya gitu. Nah ini kan membantu banget ya. Penjelasan tentang metode yang akan digunakan. Pada bab ini metode penelitian belum dijelaskan secara eksplisit. Sebaiknya ditambahkan sedikit gambaran tentang pendekatan metodologinya. Kuanti, kuali, atau korasional yang jelas. Nah ini agar pembaca memiliki pemahaman awal tentang bagaimana penelitian dilakukan. State of the art. Nah ini state of the art yang lebih kritis. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ini cukup baik tetapi belum cukup kritis. Nah, nanti seperti ini bisa dimasukkan ke dalam cari. Tolong berikan analisis kritik untuk state of the art. Menyoroti perbedaan spesifik antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini bukan hanya menyebutkan temuan mereka. Ini kan masukan ya, lebih spesifik. Gitu. Kemudian rekomendasi perbaikan. Konsep dasar perilaku belajar. Nah ini butuh. Maka grand teorinya harus kuat. Faktor-faktor yang melalui perilaku belajar apa? Mengapa self aplikasi dan interaksi teman sebaya ini penting dalam konteks ini? Nah ini kan nanti kan bisa dijadikan pertanyaan. Masalah nyata yang terjadi sekolah Buddha Jayanti berdasarkan data pendukung kayak apa? Tambahkan data empirik spesifik situasi sekolah detailnya kayak apa, survei awal. Jelaskan hubungan langsung antara identitas masalah dan variabel di fokus terarah. Nah, jadi secara umum proposal ini memiliki dasar teori yang kuat dan topik yang relevan, terutama konteks pendidikan Buddhis. Namun beberapa perbaikan perlu dilakukan agar penelitian lebih tajam, fokus, dan didukung oleh data empiris yang kuat. Jika diperbaiki, diterapkan proposal ini dapat menjadi penelitian yang berkontribusi signifikan terhadap bidang pendidikan dan psikologi belajar. Ini ya contoh ya. Jadi teman-teman nanti bisa juga memanfaatkan ini. Kadang-kadang ada beberapa
analisa kadang-kadang Kiwen itu bagus, kadang-kadang ini agak ngawur hari ini. Mungkin baru tidur ya. Nah, kita udah bilang Anda itu seorang peneliti, ya belum bangun rupanya. Jadi kenapa itu selalu diungkapkan supaya dia berada di posisi yang sebenarnya. Sebagai mesin kita posisikan yang sebenarnya di sini. Tapi ini cukup memberikan masukan cukup bagus ya. Nah, kalau seperti ini misalnya eh, apa namanya dari masukan-masukan ini area perbaikan apa kemudian perlu ditingkatkan, tolong bagian ini B antara subbagian di latar belakang agar lebih apa. Nah, ini bisa diambil kemudian diklikkan supaya jadi lebih rinci ya, lebih rinci. Kira-kira begitu. Kemudian identifikasi masalah ini masih umum. Nah, Anda tolong bantu saya untuk merincikan yang spesifik untuk bagaimana, untuk memberikan masukan dan saran agar spesifik dan menjadi penelitian yang lebih menarik dan menjual, misalnya begitu. Maka prom-prom itu penting ya. Prom-prom itu penting. Nanti di pengembangan bahan ajar kita akan dalami kenapa prom itu penting dan kenapa kita itu perlu ngerti prom utamanya untuk AI ya. Ini contoh seperti itu. Nah, ini analisis kritis apa yang belum. Kemudian rekomendasi perbaikan ini apa. Nah, itu nanti kita bisa tanya kemudian menanyakan grand teori. Nah, kira-kira begitu untuk apa namanya kita membantu teman-teman diskusi, kemudian redaksi bahasanya kurang. Nah, teman-teman maka berbagi proposal supaya nanti sambil diskusi itu teman-teman juga bisa saling sambil ngecek and recheck tanya, oh ini kok saya dapat redaksi seperti ini, gitu. Ada gambaran ya? Jadi kita membuat kalau kurang bagus ya tanyakan ke mesin supaya dibantu memperbaikinya dan ditanyakan seperti itu supaya apa namanya jadinya lebih nanti jadi bagus seperti itu ya. Bante, saya mau izin bertanya itu kalau misalnya saya mau minta apa umpan balik ya dari mesin gitu ya. Berarti proposal yang saya bikin tuh saya nggak perlu ketik, saya upload aja ya ke ChatGPT misalnya. Upload ke ChatGPT, caranya gimana ya uploadnya ya Bante ya? Kadang-kadang saya kan terlalu banyak satu proposal itu ketik. Gimana cara uploadnya ke ChatGPT? Terus saya minta dikoreksi begitu. Baik. Jadi pada prinsipnya ketika kita mau upload seperti ini ya, begini ini, misalnya kita tinggal apa buat yang baru saja, jangan setelah gini jangan upload lagi ya. Kalau upload lagi nanti dianggap sama dengan ini ya, dianggap sama dengan ini. Maka membuat baru saja. Oh, bagus. Membuat baru begini, baru kemudian di sini ditaruh di sini aja langsung filenya, ditarik. Kalau enggak ya ambil dari sini upload plus ini ya, tanda plus ini. Bisa upload dari Drive atau upload dari file komputer ya. Misalnya kita upload seperti ini, kita cari di apa namanya ada beberapa mahasiswa kemarin yang juga upload. Coba saya carikan, saya siapa lagi ya? Seminar usulan. Sini kita tarik lagi. Misalnya misalnya punya Jesslyn misalnya di sini ya. Ini kita cari aja perintahnya seperti sama tadi. Kita tinggal ambil yang ini. Kemudian kita taruh di sini. Kita langsung kita kirim seperti ini supaya dapat masukan ya.
Iya. Hmm. Nah ini, misalnya contoh seperti ini ya, kritik dan saran perbaikan ya. Kelemahannya, rekomendasi. Kelemahannya kalimat-kalimat awal tentang definisi agama terlalu umum dan tidak langsung mengarah pada masalah utama. Urgensi mengapa Instagram dipilih sebagai objek penelitian. Ini belum cukup kuat. Nah, kemudian apakah ada riset yang menunjukkan Instagram lebih efektif dibanding media sosial lainnya seperti TikTok, YouTube, dan yang lain. Nah, ini belum ada studi empiris atau data statistik yang menunjukkan bahwa Instagram memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman agama di kalangan remaja. Nah ini ya, rekomendasi gunakan data kuantitatif, kemudian penjelasan kesenjangan penelitian, riset gap-nya, apa yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sertakan contoh kasus fenomena misalnya akun Instagram yang aktif dalam menyebarkan ajaran Buddha dan pengaruhnya terhadap remaja. Nah, ini fokusnya kurang fokus, kurang tajam karena kontribusi Instagram terlalu umum, perlu lebih operasional. Tidak ada indikator yang jelas untuk mengukur peningkatan pemahaman Buddha Dharma. Nah ini contoh seperti ini kan masukan yang sangat sangat bagus ya. Bagaimana cara meneliti menilai pemahaman ini? Apakah melalui wawancara, kuesioner atau observasi? Nah ini rekomendasi bentuk kontribusi Instagram. Nah, apakah melalui fitur-fitur tertentu seperti IG Live atau Reel atau Stories begitu ya. Ubah rumusan masalah. Nah ini. Kemudian sejauh mana penggunaan apa hambatan yang dihadapi misalnya gitu ya. Kebaruan perlu lebih perkuat kelemahannya. Ini meskipun ada tabel penelitian terdahulu, belum ada perbandingan yang jelas kaitan dengan kontribusi penelitian ini. Misalnya seperti ini. Tidak ada kutipan langsung dari sumber utama dalam pembahasan pembaruan, hanya daftar penelitian sebelumnya saja. Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya secara eksplisit, jika memungkinkan sertakan referensi dari jurnal internasional terkait penggunaan media sosial. Nah, ini. Kemudian metodenya, tidak ada penjelasan mengenai metode penelitian, kuanti, kuali, atau mix metode. Nah ini, contoh ini ya. Kemudian kelemahan ada beberapa kutipan tidak mencantumkan dalam daftar rujukan. Saya Smith apa? Nah ini sampai dikritisi seperti ini ya. Ini struktur proposal sudah cukup sistematis, ada upaya untuk penjelasannya. Nah ini poin perbaikan, rumusan masalah, kemudian perbandingan, metode, daftar pustaka, seperti ini. Ini contoh kita tadi mengkritisi caranya Jesselyn ya, Jesselyn gitu. Nah, berarti kita supaya kepala kita anget gitu ya. Nah, kalau temennya yang ngomong kan tidak terlalu anget, ya terima kasih gitu aja ya. Kalau gini kan bisa panas gitu. Nah, ternyata mesin juga memberikan mengkritisi dan juga memberikan masukan. Artinya apa? Bahwa proposal ketika sudah yes, kita diskusikan di sini, itu betul-betul nanti ketika seminar proposal, Anda sudah siap bahwa ini sudah siap tempur ya. Dan saya yakin pertempuran ini saya berada di zona yang memang menggembirakan seperti itu. Jangan sampai jatuh pingsan gitu. Seperti itu. Gitu Pak Kurniawan ya. Ya Bante, terima kasih. Oke. Namo Buddhaya Bante. Ya. Begini Bante, saya mau tanya. Kita kan buat ini proposalnya. Kita sudah minta bantu dengan misalnya dengan ChatGPT apa segala kita sudah minta dia kasih saran.
Nah, kita ikutilah sarannya itu, kita sudah kerjakanlah, sudah disusun, sudah susun semua. Nah, kalau nanti misalnya ada teman kita yang koreksi lagi, misalnya pakai ChatGPT lagi, loh kan dia ada tiap kali berulang-ulang yang nggak sama semua Bante. Nggak begitu, Pak. Kan ketika kita menusunnya masih general. Yang namanya mesin pada saat pertanyaan diajukan begitu luasnya, mereka menemukan hanya general. Tadi seperti Hani punya itu kan dikritisi, kurang mendalam. Setiap bilang nggak kena begini. Artinya bahwa walaupun itu mesin, belum tentu mesin sepenuhnya akan menjadi andalan kita. Maka butuh kita sebagai manusia itu mengarahkan karya ini. Jadi tidak sepenuhnya mengandalkan mesin, Pak Febri. Jadi ketika ada masukan dari teman-teman, dari walaupun persepsional, masukan-masukan dan dianalisa masing-masing berbeda-beda, pasti untuk kemajuan, tidak mungkin akan mengubah redaksi, pasti akan mengkritisi bagian-bagian yang memang lemah dan butuh spesifik. Nah, kadang-kadang waktu kita bertanya apa judul itu kita nggak memberikan gambaran spesifik juga, Pak. Yang penting kita majukan gitu aja. Oh, udah pakai ChatGPT atau pakai Kiven atau pakai cloud, saya pede. Nggak harus terlalu pede, Pak. Jadi tetap harus kita cek and recheck dari secara manual juga, kita baca kembali sehingga alur logikanya kalau memang kurang masuk ya kita harus alurkan. Kan itu sudah kelihatan bagus, Bante, itu kan menurut mesin ya. Tapi yang menurut kita manusia kadang-kadang juga tidak seperti manusia mesin itu. Asal-asal saja kadang-kadang. Yang penting kelihatan nyambung, padahal setelah dianalisa, walaupun mesin yang sama menganalisa, itu kan pada momen yang berbeda, kemudian pertanyaan yang kita lakukan tuh berbeda pula. Nah, disitulah yang menjadi penting, Pak. Sehingga akhirnya menjadi proposal yang benar-benar kokoh karena punya sandaran secara konseptual, teoritik, kemudian best practice-nya itu kelihatan gitu, Pak. Jadi di sini kan sifatnya, oh kok ini kok redaksinya bagus menurut di ChatGPT. Setelah ditanyakan atau direvisi atau dibaca teman-teman, ini tidak bahasa manusia, bahasanya bahasa mesin dan tidak bisa dipahami oleh manusia. Nah, kadang-kadang itu juga butuh diredaksikan yang lebih humanis gitu. Itu Pak Ebrius ya. Oh, baik Bante. Jadi Terima justru kasih, Bante. dengan banyak teman yang bantu apa-apa itu kita nanti jadinya bagus gitu, Pak. Jadi bukan kemudian ngubah total, belum tentu ngubah total. Tadi seperti Jesselyn, seperti Fanny punya, itu diberikan masukan justru diberikan reward juga. Oh lo bagus lo ini, tapi ada yang kurang gitu loh. Bagian ini lah, walaupun mesin bisa kritiki sendiri juga. Ini kan saya juga lah, inilah kehebatannya mesin itu ketika diposisikan pada posisi yang berbeda. Maka kalau memposisikan mesin itu harus posisikan yang memang ahli di bidang itu. Sehingga memilihkan data-data yang terkait dengan yang kita mau. Itu Pak Fris ya. Jadi tidak menjadi kita bingung, tapi lebih bagus jadinya gitu. Baik Bante, terima kasih Bante. Yang lain ada? Ada yang sama sekali masih bingung-bingung begitu? Jadi kalau kita tadi misalnya Fanny, Jesselyn baca atau tanya ChatGPT tanpa punya dokumen itu ditanyakan di sana, mesin tidak akan memberikan yang baik-baik saja. Padahal kita pada tataran tertentu kita mungkin blunder. Tapi setelah itu kita tahu, oh ternyata kurang inilah. Ketika nanti kita baca ulang Pak Fevrius, akhirnya kita ngerti, oh penelitian saya begini ya alurnya gitu loh. Walaupun awal-awal mungkin bingung gitu. Sehingga itu membangun kerangka berpikir kita untuk lebih terbuka dan akhirnya menjadi hal yang bagus seperti itu.
Apakah nanti jadi sempurna? Belum tentu. Mesin itu ya ada saja pasti mengkritisinya. Tapi kalau udah mendekati poin-poin antara praksis, tadi Fani ditanya yang praksisnya, yang masalah utamanya di lapangan kayak apa, bukti data apa, sertakan hasil apa begini apa, supaya nanti mesin pun bisa membantu untuk bagaimana mengkonekkan dengan persoalan yang real itu. Bante, Ya. saya mau tanya. Kelompok itu kan misalnya kalau kita punya kelompok temennya dia kemampuannya melebihi kita. Kalau dia misalnya seperti saya sendiri aja punya bingung, gimana saya mau kasih masukan sama teman Bante. Saya sendiri aja punya bingung gitu loh. Kenapa saya punya kelompok temannya seperti saya juga, terus gimana caranya dia mau memberi masukan sama saya. Terus misalnya dia memberi masukan sama saya, apakah masukannya bagus gitu loh Bante. Karena seperti saya aja sendiri bingung gimana saya mau kasih tahu teman saya kan, oh kamu punya begini-begini gitu loh Bante. Gitu loh Bante. Iya Bu, jadi walaupun ketika sedikit yang kita bisa, kita juga bingung, ya semua bingung Bu. Tapi ketika nanti mendengar, kemudian pembahasan teman-teman, kita ikut baca bareng-bareng, itu nanti kita, oh gini kok, begini. Maka kemudian saya contohin, bagaimana sih mesin mereview. Nanti 5 orang menanyakan mesin, mungkin 5 orang memberikan masukan yang berbeda-beda untuk kemajuan, seperti itu. Kalau kita misalnya mengalami kesulitan, maka kan bisa saling berbagi di kelompok itu. Oh ini loh proposal saya, oh ini loh apa, tolong bantu saya nanti minggu depan, saya kan bagian diskusi. Mungkin ada masukan-masukan apalah. Akhirnya dari masukan-masukan tadi dikumpulin, dikasihkan ke teman kita, nanti teman kita baca, kemudian akan memberikan review. Dari review itu akan menjadi lebih sempurna gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya baca sendiri nggak sanggup, ya tolong, tadi saya tanya, saya tadi mau baca misalnya panjang lebar mungkin butuh waktu lebih dari 30 menit. 30 menit baru memberikan masukan. Tapi kalau dari mesin ini tidak pakai 30 menit ya. Tidak pakai 30 menit, cukup 2 menit sudah selesai. Bahkan nggak ada 2 menit gitu. Artinya bahwa kemajuan teknologi ini kita manfaatkan untuk membantu kita meringankan tugas-tugas yang memang kita ketika mikir yang kompleks dan membutuhkan dokumen-dokumen, data-data yang terintegrasi dengan baik, seperti itu Bu. Jadi apakah teman saya bagus? Ya kalau kita, oh teman saya ini masuk akal, baik, ya kita gunakan lah. Apakah harus kita semua masukkan? Tidak harus begitu. Jadi membantu mengingatkan, oh seperti ini, kalau begini, oh ini lebih bagus kalau diedit begini. Seperti itu Bu. Maka namanya belajar bareng. Ketika nggak diterima masukan kita juga kita harus terima. Tidak harus kita paksakan harus begini, nggak harus. Namanya mengkritisi teman sebaya itu untuk saling bisa saling saling membantu dan ibaratnya balang ya. Seperti itu. Itu Bu Juni. Baik Bante. Yang lain ada pertanyaan? Atau barangkali ada yang mengalami kesulitan terkait dengan tema-tema atau apa yang kita misalnya bisa miliki gitu ya. Kalau ada, mungkin ini kan malam ini kita diskusi terakhir yang supaya teman-teman udah mantap melangkahnya, kemudian ketika ada kesulitan kemarin, misalnya judul saya masih bingung sana kemari, bagaimana cara kita misalnya mendapatkan tema apa yang kita mau itu, kemudian mendapatkan judul-judul yang memungkinkan untuk jadi penelitian kalau masih bingung gitu. Silakan teman-teman. Atau masih ya Bante proposal iya Pak. saya dia judul proposal itu
saya cek di mesin ini ada perubahan, ada katanya perubahan ya Bang. Ini kanan masalah dan dukungan sosial dalam membangun ketahanan diri siswa SMA di era digital. Ini apakah sudah tepat ya judul saya? Ya kalau memang variabelnya itu ada jurnal-jurnal yang dukung, saya rasa tepat Pak. Kalau bahkan kan kemarin kan ketika jurnal terkait, walaupun mungkin mendukung satu variabel, satu belum ada yang mengonekkan. Seperti tadi Fani, oh ini ada yang baru karena dikonekkan dengan pendidikan agama Buddha. Oh ini baru karena kemudian terkait dengan apa namanya, ada poin-poin penting yang akan dikembangkan sesuai dengan Buddhis sendiri. Nah, ini kan sangat membantu Pak. Jadi maka ketika judul Pak Kurniawan itu sudah terdukung oleh jurnal-jurnal yang cukup memadai dan banyak, artinya ketika kita mau nulis kan gampang Pak. Nah kalau kita nggak didukung oleh jurnal, nggak ada sama sekali, terus mau tulis apa? Mau sumbernya aja nggak ada gitu Pak. Oh gitu. Ya kalau itu sudah, nanti kalau ada perbaikan sambil jalan nggak ada masalah Pak. Tapi kan yang penting dari apa yang kita tulis itu sudah terdukung oleh jurnal-jurnal dan kita sudah mampu untuk juga menyusun, walaupun dalam susunan itu juga dibantu oleh berbagai perkembangan AI dan menggabungkan yang lain. Tetap walaupun itu ditulis oleh mesin, jangan serta-merta itu kita jadikan secara utuh, anggap benar. Perlu dikaji, dibandingkan dengan referensi yang lain, sehingga mendapatkan dukungan-dukungan jurnal atau teori yang lain, Pak. Seperti itu, Pak. Oh seperti itu. Cara mencari untuk dukungan jurnalnya saya juga kurang lengkap jurnalnya. Ini kan judul saya ini Pak Dante ya, peran kemampuan. Terus kalau mau didukung dengan jurnal itu mencari referensi jurnalnya yang lengkap di mana Dante ya? Dalam konteks ini Pak, manfaatin berbagai platform misalnya ya Pak ya. Contoh misalnya kita menggunakan platform misalnya ini misalnya. Contoh misalnya, ini ada hasil penelitian Pak. Kita carikan di sini, kita masukkan di misalnya di sini ya. Contoh seperti ini ya. Kelihatan nggak ini ya? Ya kelihatan. Misalnya seperti ini kita carikan di sini Pak. Supaya mendapatkan informasi zona-zona yang mendukung. Artinya apa? Ini serta-merta kita mencarikan link-link informasi yang terkait dengan jurnal yang ada. Kalau di ChatGPT nggak akan dapat. Tapi kalau di Skillspace, di Site, di misalnya apa namanya BrainTech, itu bisa. Contohnya seperti ini Pak. Ini kan mendapatkan informasi-informasi ya. Seperti ini. Ini juga dapat informasi seperti itu. Artinya ini kalau saya jadikan sebagai sumber referensi tambahan untuk membahas, ini kan cukup bagus. Nah, gini ini baru kemudian diambil, kemudian jurnalnya di-download. Nah, jurnalnya kan ada di bawah sini, Pak. Ini jurnal-jurnalnya. Diambil DOI-nya, diklik, kemudian apa namanya, ini hasilnya. Kemudian ini kontribusinya seperti ini. Seperti ini, Pak. Gitu. Ini membantu ya, membantu kita, contohnya yang paling gampang di sini. Sehingga kalau misalnya Pak judul Pak Kurniawan misalnya taruh di sini, nanti akan dapat informasi jurnal-jurnal yang lain seperti itu. Contoh misalnya tadi kita tanya Fani punya judul misalnya ya. Jadi bisa kita gunakan dengan cara seperti itu. Kita refresh dulu.
Misalnya contohnya di sini, Fani punya judul seperti ini. Saya copy, saya taruh di sini aja Pak, supaya saya juga dapat jurnal dari judul ini, dapat dukungan apa. Ini tujuannya apa? Ketika kita tanya di mesin apapun, kita tidak serta-merta percaya itu yang kita gunakan begitu. Tapi kita cari sumber dukungan referensinya. Ini dapat dukungan 10 paper misalnya. Di sini. Nah, 10 paper itu kayak apa? Nah, ini contoh seperti ini ya. Ini misalnya efikasi diri dan perilaku belajar. Nah, ini dicarikan sumbernya. Ada di sini misalnya. Perspektif Buddha. Ini juga ada di sini. Tulisannya siapa nih ya? Misalnya tulisannya Dewi. Ini. Memahami perspektif Sada dalam agama Buddha misalnya gitu. Kemudian di sini juga kita cari misalnya pengaruh interaksi teman sebaya sebagai terhadap efikasi diri. Misalnya seperti itu. Ini contoh-contoh. Nah, kemudian ini kan membantu ya. Jurnal-jurnalnya ini tinggal di jurnal ini udah baru enggak jurnalnya. Oh, 2024 lumayan lah ya. 24, 23, 19. Terus, masih lumayan ya, baru-baru. Baru-baru. Nah, kemudian kita lihat di sini. Boleh nggak di-download di sini? Langsung diklik DOI-nya di sini. DOI-nya di sini langsung masuk ke jurnalnya ya. Langsung saja di-download misalnya. Ini kan langsung di-download. Bahasa Indonesia kita download langsung di sini. Seperti itu. Cara gampangnya gitu Pak. Sehingga di sini kita misalnya mau taruh jurnal yang bereputasi misalnya. Top misalnya top sini, topir. Nanti akan dicarikan yang bereputasi. Bereputasi seperti itu. Jadi mesin itu sifatnya membantu untuk mengeliskan dan mengkonekkannya adalah kemampuan kita dalam berpikir dan untuk menggabungkan menjadi satu ide penelitian atau proposal ya. Contohnya seperti ini saya cari yang khusus bereputasi ya. Dalam konteks Buddhis pun dicarikan di sini. Ini. Kemudian ini juga dicarikan yang bereputasi ya. Ini juga begitu, carikan bereputasi. Ini song juga carikan bereputasi ya. Seperti ini. Kita tinggal lihat ke bawah sini, cari di DOI-nya kita download misalnya seperti itu. Ini kan ada rangkuman-rangkumannya di bawah sini ya. Rangkumannya seperti ini. Ini menurut saya sangat membantu karena mendapatkan ide-ide seperti ini, kontribusinya apa. Nanti di sini akan kelihatan. Boleh ditambah lagi tentang apa, konklusinya, temuannya apa, seperti itu. Ini cara-cara mudah yang tidak perlu kita, karena itu kadang-kadang kalau free ya terbatas ya, punya beberapa akun gitulah ya, punya beberapa akun sehingga bisa berkelanjutan gitu. Untungnya di Skillspace itu gratis tapi apa namanya walaupun dibatasi. Itu platform untuk mencari jurnal itu site ya Bante, site dan Brandtech atau apa lagi satu lagi Bante? Site tadi typeset tadi Pak, Skillspace tadi kan bisa juga digunakan. Apa script test ya? Script yang tadi saya tunjukkan tadi Pak. Oh, ya, script test ya. Di sini typeset ini Pak, Skillspace ini loh. Ini skillspace.com ini juga bisa Pak. Atau typeset juga bisa, sama gitu. Yang mana Bante? Tulisannya yang ini ya. Ini. Nah, gini-gini seperti ini mahasiswa juga harus terampil bagaimana manajemen bookmark apa-apa gitu harus terampil ya.
supaya nanti kalau mau menggunakan lagi itu nggak bingung gitu loh. Kadang-kadang kita nggak manfaatin bookmark sehingga kalau mau menggunakan lagi, kemarin kasih tahu Bante kayak apa ya, saya buka tapi kok nggak bisa lagi ya gitu. Jadi nanti Bisa dipahami ya Pak Kurniawan ya? Ada pertanyaan yang lain silahkan. Kalau yang masih bingung apa? Ya Bante. Ya silakan. Bante kan yang kemarin terakhir saya bikinnya pakai typeset ya, yang AI writer. Mm-mm. Citasinya juga langsung dari situ sih Bante, karena lumayan juga rujukannya ya. Apakah saya ketika sudah membuat citasinya dari typeset, perlu menggunakan Mendeley lagi Bante? Oh iya dong, kalau enggak nanti pertanggungjawabannya gimana? Kalau Anda misalnya nggak punya database di Mendeley, nusun data rujukan nanti kan nggak bisa urut. Karena kan Hmm, yang ditulis typeset tidak bisa disitasi dalam langsung oleh Mendeley dan di artikel Anda. Itu kan kebetulan di mesinnya saja yang bisa ngurutin. Begitu keluar dari mesin itu nggak bisa ngurutin. Sehingga oke baik. tetap download jurnalnya satu persatu. Kemudian dilingkan ulang dan kemudian di para orang. Kadang-kadang yang write itu kadang-kadang dia tidak terlalu kritis ya. Boleh juga ditanyakan lagi ke dalam model ke atas tadi. Itu sangat kritis. Sangat kritis. Kalau write-nya itu kan tergantung konteks antara kalimat sebelum dengan nanti yang berikutnya begitu kan. Menambah paragraf. Tapi boleh juga dibuat terbalik paragraf lawannya. Boleh begitu juga caranya. Sehingga ada counter ya. Oh ini positif ini, tolong counter dengan sumber yang lain. Yang berbeda dari temuan ini. Boleh. Dengan begitu kan menjadi analisis kritis gitu loh. Oke baik Bante. Bisa ya Ya, Bu ya? bisa, Anu bisa, Mbak Mary bisa ya? Bante. Terima kasih Bante. Ada pertanyaan silahkan. Jadi kita belajar itu karena sekarang kan banyak ya, nggak sulit tetapi juga nggak mudah. Artinya gini, tadi Bante nunjukin kok enak ya kalau kita tulis. Kalau hanya ambil itu terus ditempel-tempel, nanti nggak connect. Maka tugas kita mengkonekkan. Oh ini bagaimana supaya connect? Nah, misalnya apakah ditanyakan lagi dengan mesin, tolong hubungkan antara paragraf dengan paragraf. Biar apa ya? Kadang-kadang kita mikir itu punya kemampuan terbatas ya, terbatas untuk koneksikan. Nah, bantuan mengkonekkan, menusun kalimat yang terbaca, mudah dipahami. Nah, itu kan lebih enak ya, lebih enak. Tapi ingat bahwa eh, tesis yang dibuat oleh mahasiswa S2 itu jangan Anda bayangkan nanti untuk mbah-mbah yang nggak kuliah S2 ya. Jadi sasarannya itu adalah minimal ya sarjana dan sasarannya juga magister yang baca sehingga tidak perlu dijelaskan kepada mak oh, harus gini rigid begitu. Nah, lebih ke akademiknya gitu. Kadang-kadang kita nulis kan nanti supaya orang baca enak, nggak perlu karena ini bukan untuk dibaca sembarang orang. Yang baca minimal ya sarjana dan magister atau doktor seperti itu sehingga karya Anda nampaknya sulit nggak apa-apa tapi bagi akademisi bagi calon-calon magister bacanya gampang dipahami gitu. Jadi jangan diukur nanti kalau seperti misalnya Pak Febrius ini kalau dibaca orang lain kan mau masyarakat di sini kan nggak ngerti nggak ada yang baca di sana karya Bapak Pak Febrius jadi nggak perlu mikir lingkungannya yang baca ya kita magister, kemudian sarjana yang mau lihat karya itu untuk nulis
yang lain, seperti itu ya. Jadi walaupun yang ngerti diri sendiri, nah nanti ketika mau disampaikan kepada masyarakat hasilnya lah caranya itu yang berbeda. Caranya untuk sosialisasi, untuk menyampaikan kalau itu memang berguna. Nah, salah satu sosialisasinya apa? Dipublis di jurnal. Nanti di repository orang bisa baca, seperti itu ya. Kan nulis itu nggak susah kan, seperti yang kita bayangkan. Wah, nanti saya nulis tesis gimana? Aku berapa lama selesainya? Ya, Bapak Ibu hanya di depan komputer setengah jam sampai 1 jam udah jadi gitu. Tapi kan kita jangan percaya jadi gitu saja. Kita baca, kita analisa lagi, oh ternyata ada kurang, kalimatnya nggak runtut, ada kalimat-kalimat yang nggak nyambung. Nah, kadang-kadang seperti itu yang butuh, apa namanya, ada kajian-kajiannya seperti itu. Nama budaya Bante. Nama budaya, Bu. Bante, saya mau tanya, kalau jurnalnya ini kan kita kan jurnal mengenai agama Buddha. Kemudian pas dapet yang jurnal yang bukan agama Buddha punya seperti yang agama lain, boleh nggak Bante ya? Ini Bu, karena banyak orang nulis. Kalau agama yang nulis, agama lain, Anda bisa dibuat perbandingan Bu. Oh ini untuk agama Islam, agama Kristen, Katolik, atau misalnya agama Hindu. Nggak ada masalah Bu. Yang penting kan kita ngambilnya itu dalam rangka membandingkan atau dalam rangka untuk menganalisa apa yang kita tuangkan. Tema-tema yang kita tuangkan gitu Bu. Jadi nggak usah alergi dengan itu karya agama lain atau apa, nggak perlu. Karena kan ini hasil penelitian Bu. Kita Oh iya Bante. menghargai orang yang teliti, oh ternyata di agama Islam seperti ini loh. Di agama Buddha nanti akan saya teliti kayak apa gitu, Bu. Oh iya Pak Bante, ya terima kasih Bante. Jadi karena jurnal-jurnal yang terbitkan oleh baik agama Islam, Kristen, Katolik, misalnya ada Konghucu, ada Hindu, itu kan hasil-hasil penelitian, Bu. Hasil penelitian. Sehingga kita percaya bahwa ini ada kontribusinya seperti itu. Nah, saya akan teliti di bidang saya itu seperti itu tidak, atau butuh dukungan data itu tidak, seperti itu Bu. Iya baik Bante, terima kasih Bante. Jadi kita harus, yang penting nanti ketika merujuk itu bisa mengalurkan, oh ini dari karya ini seperti ini, dilakukan penelitian pada subjek seperti ini, bisa memberikan paparan yang tidak terlalu bertele-tele ya, hasilnya koma sekian apa-apa, nggak perlu begitu. Karena kita kan tinggal melihat hasil dari simpulan atau dari abstrak, tidak sedang mendeskripsikan hasil penelitian orang lain, supaya kita nggak terlalu panjang lebar mensitasi karya orang, tapi cukup poin-poin penting yang sudah mendukung kegiatan kita semua gitu. Iya, baik Bante, terima kasih Bante. Ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi yang paling mendasar bahwa menulis itu kalau dipikir pekerjaan sulit. Tapi kalau dilakukan dengan berbagai upaya, pekerjaan yang tidak sulit gitu loh. Kalau dipikir nggak bisa nulis itu. Ya Pak Fabrius ya. Kalau mikir terus malah pusing gitu loh. Tapi kalau coba, oh ngetik A, ngetik B, tanya A, tanya B, nanti oh ketemu benang merahnya seperti ini gitu. Dan nggak mungkin orang nulis tesis itu tanpa bahan. Kalau dari kepala sendiri mau dituangkan malah salah. Karena belum tentu yang di kepalanya benar gitu. Justru dengan banyak dukungan orang lain, peneliti dan yang lain, justru itu memperkuat ide apa yang ingin kita teliti seperti itu. Sudah nyoba untuk menganalisa hasil proposalnya ya di mesin tadi ya. Ya soal, wah kok kurang bagus ya, saya kecewa hasil karya saya. Nggak perlu. Hari ini mungkin tulisan kita bagus, besok dibaca lagi nggak bagus kok. Jadi yang penting jadi dulu. Setelah jadi itu ada bahannya, gampang mau ngapain lagi. Tapi kalau mau bagusnya belum jadi-jadi ya malah nggak jadi.
Jadi cara kerja kita yang penting kelihatan barangnya dulu, soal kurang atau lebih sambil berjalan pasti akan jadi baik gitu. Bagaimana, Jesslyn? Iya, Bante. Sudah ditanyakan ke mesin ya? Iya, Sudah masih. masuk. Ya, makanya kan dari situ mesin itu teman kita untuk dialog apa-apa. Lalu bagaimana baiknya apa? Nah, nanti akan mendapat masukan dan masukan itu bagaimana untuk penelitian-penelitian yang akademik. Tadi kan tanya ini kan, adakah penelitian sebelumnya membandingkan tentang tipe apa istimewanya Instagram dengan yang lain. Nah, itu maksudnya kan supaya Jesslyn punya analisis kritis ya, analisis kritis untuk membandingkan hasil-hasil penelitian terkait dengan media sosial. Kenapa kok milih itu gitu loh. Jadi kalau misalnya Jesslyn makan kok milih kue tio, kenapa nggak soto? Kenapa nggak bihun goreng? Kenapa nggak mie goreng? Kok kue tio yang dipilih? Nah, itu mesti harus dijelasin gitu. Supaya nanti ketika diteliti dasar itu menjawab pertanyaan orang itu begitu saya jawab sudah selesai jawaban saya dan memberikan penjelasan yang clear seperti itu. Bagaimana Mas Satya? Ya, Bante. Sudah coba dicek ya dengan mesin ya. Iya, Bante. Tuh. Mas Eridani? Ya, Bante. Sudah, Bante. Nah, itu maksudnya dengan nanti ketika diskusi sama teman sambil latihan memaparkan lah. Cara memaparkan jangan nanti membuat PowerPoint terus nulis latar belakang di copy paste. Nggak begitu. Kalau toh misalnya ada latar belakang sekian paragraf ya, Anda jadikan ide-ide pokoknya. Ada berapa poin, Anda jelasin. Ini latar belakangnya sehingga alur latar belakang itu ada poin-poin penting namanya PowerPoint ya. Jadi kekuatan poin-poinnya bukan power tag. Nah, kalau power tag kan tag-tag yang ditulis di situ ditulis lagi. Nah, itu namanya power tag. Lah kita ke PowerPoint ya, ya poin-poin yang punya kekuatan yang mau dijelasin gitu ya. Itu nanti kalau membuat PowerPoint seperti itu, jangan latar belakang malah cerita ke sana kemari nggak cetok. Jadi gitu. Fani, gimana Fani? Sudah panas Bante, sudah tahu apa yang harus diperbaiki Bante. Ya, makanya kan kalau nggak panas kan nggak apa? Kalau mesin solar itu harus panas dulu. Dari masukan itu memberikan gambaran lah. Kreativitas kita adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk menusun prompt, untuk menanyakan, untuk mengcounter, untuk mensinkronisasi, dan kemudian kita nusun kembali. Maka ketika sudah punya susunan paragraf harus dicek lagi, tumpang tindih tidak, overlapping tidak, seperti itu. Karena mesin kadang-kadang nulisnya bisa overlapping, nah itu bisa disederhanakan. Seperti tadi untuk bagaimana supaya tidak bertele-tele gitu. Karena kan tergantung prompt awal yang dimasukkan, kemudian dia memberikan jawaban prompt yang ada hasilnya itu. Dan setelah itu pula Anda bisa juga susun kembali yang untuk logikanya di latar belakang itu, berikan komentar dan susunkan kembali alur logikanya yang memenuhi persyaratan apa gitu. Sehingga setiap kata yang kita pilih dalam latar belakang itu benar-benar memberikan arti dan kemudian mengatur logika, membawa orang yang baca ke arah penelitian yang kita lakukan seperti itu. Sudah panas ya?
Bagaimana Lisa? Jadi memang Anda ya beruntung ya kuliah di tengah-tengah perkembangan AI yang begitu cepat dan kemudian membuat kita belajar lebih banyak. Jadi ketika kita bertanya AI bukan berarti kita bodoh ya, justru kita akan belajar dari mesin. Tidak mungkin ketika ada informasi baru eh, para mahasiswa kemudian hanya terima gitu aja, pasti akan membaca. Nah, ketika membaca itu dapat informasi-informasi baru. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak informasi-informasi. Sehingga kita mampu menghubungkan antar informasi menjadi satu kesatuan, keutuhan, pola berpikir yang akan kita susun. Seperti itu. Jadi, mesin tidak segalanya. Mesin hanya tool. Yang menentukan segalanya adalah pikiran kita. Jadi mesin hanya membantu menyusunkan kita sesuai dengan yang diperintah oleh yang mengembangkan atau kita yang sedang berinteraksi dengan mesin itu, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang dibingungkan? Jadi ini adalah sifatnya mendukung teman-teman untuk bagaimana bisa nanti fokus, kemudian ke arah mana akan penelitian itu mulai kelihatan jelas gitu ya, sehingga tidak bingung. Nggak perlu kita itu bingung, khawatir, was-was, aku bisa tidak. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mau. Karena kemauan kita adalah awal dari kebisaan kita juga. Pak Tripitoyo gimana? Kita harus mencantumkan ya atau diketahui pemaparan jurnal yang konstitusional itu dicantumkan di mana ada beberapa kekuatan atau itu ya teori itu ya grand teori ya. Halo Pak. Maksud saya yang jurnal untuk artikel jurnal itu kan review jurnal itu jurnal yang temu itu kita cantumkan di bagian mana Bang? Di bab 1 di atas belakang kah atau di grand teori atau di daftar pustaka ya Bang? Jadi tergantung kita Pak menulisnya. Jadi latar belakang pun butuh dukungan jurnal. Di teori pun butuh dukungan jurnal. Utamanya kalau di teori sih nggak butuh dukungan jurnal ya, tapi dalam kajian pustaka untuk mengkaji variabel yang akan kita tuangkan itu di situ butuh jurnal Pak. Jadi di mana saja butuh jurnal, kecuali di rumusan masalah, di tujuan, di batasan, di identifikasi itu nggak perlu jurnal. Tapi di dalam seperti kayak di state of the art itu misalnya, itu butuh jurnal yang mendukung. Sehingga butuh kajian jurnal. Kajian pustaka misalnya. Kajian pustaka itu butuh kajian pustaka-pustaka dari jurnal. Kemudian kerangka teoritik itu butuh jurnal tertentu yang terkait dengan variabel. Seperti itu. Jadi yang bisa tentukan siapa? Ya kita. Oh ini kok cocok ya dalam penelitian saya ini terkait dengan ini lah. Kita yang akan mensitasi hasil karya itu. Jadi itu Pak yang membantu kita untuk jurnal itu kapan di mana. Maka ketika nulis tadi nanti akan dibuatkan misalnya ada sitasinya. Nah, sitasi itu nanti di akhir kerja kita sebagai penusun tesis nanti langsung bisa dijadikan bahan referensi di kajian itu, gitu Pak.
Ya, Bante, terima kasih. Pak Tripitoyo gimana? Sudah mantap arahnya? Ya Bante, nah itu saya belum mantapnya tuh saya kan kemarin tentang keinginan pendidikan itu kan masih belum Bante. Untuk pendidikan itu yang ke apanya itu saya masih agak belum mantap gitu Bante. Ya itu harus dimatangkan Pak. Kita harus tanya dengan entah itu mesin, entah itu apa, supaya apa membantu kita untuk apa ya lebih cepat kita bergerak gitu Pak. Kalau enggak nanti nunggu-nunggu mata kuliah selesai nggak akan selesai. Jadi harus segera ngambil keputusan karena ini sudah harus jadi proposalnya. Kalau enggak kan nggak jadi. Maka tanyakan mesin apa judul ini baik. Kemudian tolong masukkan, berikan masukan apa, tema apa, yang ada jurnal-jurnalnya yang mendukung. Nah, cari apakah didukung oleh jurnal-jurnal apa namanya variabel-variabel itu. Nah, dengan begitu nanti bisa dibuat from. Tolong bantu saya untuk mencarikan jurnal apakah cukup apa namanya jurnal-jurnal yang tersedia saat ini apabila saya melakukan penelitian tentang ini. Nah, berapa banyak kiranya jurnal-jurnal yang bisa mendukung. Nah, temuan-temuan itu bisa dilakukan dengan searching di mesin atau di kumpulan hasil-hasil penelitian atau jurnal-jurnal seperti itu, Pak. Jadi kalau enggak nanti bingung. Kita jangan idealis ya. Kita tidak sedang idealis untuk meneliti apa yang masalah yang ada di sekitar kita belum tentu bisa diteliti dengan tesis. Ingat itu. Maka butuh diturunkan bahwa masalah yang bisa diselesaikan dengan tesis adalah masalah yang punya dasar kerangka teori yang kuat. Baru bisa dipecahkan dengan tesis. Tapi kalau masalah misalnya bingung untuk milih makanan, nggak perlu tesis. Bingung saya mau ngajar materi apa, nggak perlu tesis. Tapi kalau misalnya ada masalah anak di sini antara kebiasaannya dengan apa kok nggak sinkron, nah itu butuh dipecahkan dengan secara teori, secara konseptual seperti itu. Jadi kalau melakukan aktivitas pengecekan apa-apa kita nggak serta-merta kemudian akan bisa menyelesaikan seperti itu Pak Tripitoyo. Maka kalau walaupun itu bagus menurut pandangan saya sekilas, jangan percaya bahwa itu bagus. Didukung tidak oleh jurnal-jurnal yang ada seperti itu. Kalau enggak, yang mending mundur ganti yang lain yang ada jurnalnya, yang ada sumber-sumber referensinya. Dan memang harus apa namanya membuat prompt ya, membuat prompt untuk menulis judul apa, seperti apa. Tolong dari judul ini tolong carikan jurnal, apakah ada jurnal-jurnal pendukungnya untuk tema judul ini. Kemudian yang lain seperti itu. Biar apa? Biar mantap gitu ya. Mantap. Kalau enggak tanyakan per variabel di mesin, misalnya di Skispace atau di typeset, ditanyain di situ per variabel kayak apa. Itu nanti kan memberikan gambaran, oh ini lebih operasional untuk misalnya hanya aktivitas saja, tidak perlu tesis untuk memecahkan. Misalnya kesulitan orang untuk misalnya masak makanan yang pedas gitu, kan nggak perlu tesis, tinggal cek cabai level 11 atau level 9 atau level 10 atau level berapa, itu baru menunjukkan bahwa cabai itu pedas misalnya gitu ya. Tapi saya nggak percaya cabai itu pedas, harus nyoba sendiri ibaratnya gitu. Jadi sama, kita nulis tesis itu tidak berangkat dengan tangan kosong, berangkat dengan tangan yang penuh konsep, penuh teori, sehingga ketika kita mau melakukan aktivitas itu kita nggak bingung seperti itu. Bante, izin Bante. Ya. Apakah kalau menurut saya nih Bante, saya mungkin saran nih Bante, boleh nggak saya tidak mengangkat masalah, tapi saya mencari variabel dulu Bante, atau teorinya dulu Bante. Dalam arti, misal contoh yang punya saya tentang kepemimpinan Bante, tentang perilaku pemimpin.
itu kan sudah pasti ada teorinya Bante, termasuk motivasi misalnya seperti itu. Itu pasti ada teorinya Bante. Begitu juga komitmen, begitu juga komitmen ada teorinya Bante. Apakah boleh seperti itu Bante? Ya boleh saja Pak, boleh saja. Tapi kan setelah kita mau jadikan tema itu, ada persoalan apa yang saya angkat ini pada subjek yang saya mau teliti. Jadi ketika kita nggak punya subjek yang kita teliti, kita punya dokumen-dokumen variabel itu kan pengaruh ini ada masalah apa dengan apa tema saya ini di lembaga A, B, dan C gitu loh Pak. Jadi kalau nggak ada kan misalnya gini lah, contoh butuh nggak sih teman-teman di sini tuh makan Indomie gitu loh. Kalau nggak butuh Indomie, terus saya sajikan Indomie kan mungkin nggak kemakan ya. Tidak ada masalah, kenapa kok Indomie sih, kenapa nggak yang lain gitu misalnya ya. Ya, gitu. Jadi identifikasi kebutuhan itu kalau kita mau membuat program. Identifikasi masalah itu karena kita mau melakukan penelitian dan pemecahan masalah secara riset. Jadi variabel-variabel yang didukung oleh jurnal-jurnal itu apakah ada indikator atau masalah-masalah yang terkait dengan judul saya itu di lapangannya, seperti itu Pak. Langkah itu adalah langkah yang baik, tetapi kalau nggak ada apa-apa, lalu kita mau melakukan apa gitu loh. Karena kita sudah dapat judul dulu dari A, ini judulnya bagus ini, diteliti. Tapi kan di lapangan butuh nggak judul itu diteliti di situ. Mungkin tidak sesuai dengan judul itu, barangkali butuh judul yang lain yang tepat di tempat misalnya Mas Haryadhani mau meneliti seperti itu. Dengan ada persoalan-persoalan kita mau memecahkan secara teori dan metodologi. Maka teori metodologi yang kita gunakan adalah secara ontologi. Berarti jawaban apa? Secara epistemologi berarti bagaimana itu bisa terjadi, berarti metodologinya. Lalu apa kegunaan manfaatnya untuk kehidupan kita teliti, berarti aksiologinya. Jadi kita menjawab 3 pertanyaan filosofi ini dalam kerangka alur logika dan alur tujuan dari redaksional yang kita buat dalam penelitian-penelitian itu. Sehingga memang ini layak kita teliti gitu loh. Misalnya Mas Haryadhani di sini terkait dengan persoalan kepemimpinan. Lah kepemimpinan kan mesti banyak Pak modelnya. Yang digunakan kepemimpinan apa? Kalau misalnya mau teliti di tempat Mas Haryadhani dinas di kepolisian, polisian tuh pasti patuh dengan pimpinan. Karena hierarki kepolisian ya begitu. Nggak patuh, awas Mas Dhani. Nah kan jadi kepatuhan bukan karena soal model kepemimpinan, tapi model kepemimpinan sudah diatur oleh hierarki tupoksi dari pola kerja dan wilayah-wilayah kerjaan. Tetapi kalau misalnya ide-ide kreatif, inisiatif, model kepemimpinan apa, lah itu kan itu terkait dengan masing-masing individu nerapkannya. Jadi kalau misalnya di kepolisian tuh lebih kepada misalnya otoritatif gitu. Karena memang hierarkinya seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngubah teori kepemimpinan yang lain. Mau diterapkan di model kepemimpinan misalnya lingkup kepolisian. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau jelas ini otoritatif, kemudian apa sih yang bisa saya gunakan yang lain? Bagaimana pola kepemimpinan yang problem solving skill yang digunakan dalam konteks ini? Nah itu justru akan menarik Pak. Karena kalau misalnya model penelitian kepemimpinan di lingkup kepolisian, ya Mas Erik ya ketika ketemu siapa aja yang di atas pasti harus gini. Gitu. Kalau nggak gini ya awas. Artinya bahwa otoritatif di sini sangat kuat karena itu model kepemimpinan diterapkan dalam lingkup delegasi maupun lingkup top down-nya ya, supaya komando bisa dilaksanakan kan begitu ya. Nah, kalau itu menjadi masalah buat Mas Heri ketika akan mengembangkan kreativitas di sana,
Apakah ada model yang lain yang membantu dan apakah ada juga pemimpin-pemimpin di lingkup di sana yang juga menggunakan model yang lain untuk problem solving skill, keterampilan pemecahan masalah yang lain. Nah, artinya kita ada selah. Oh, ternyata ada juga ya contoh-contoh penelitian yang menerapkan model seperti itu ternyata baik juga. Tidak semuanya komando top down itu mesti baik. Ada juga dengan pendekatan yang lain. Seperti itu, Mas Erik ya. Jadi tadi ketika mencari jurnal-jurnal per variabel itu menunjukkan saya didukung oleh penelitian yang lain. Itu sudah mantap dulu, Pak. Nah, untuk memantapkan niatan ini, apakah ada persoalan tentang kepemimpinan ini di satu lembaga tertentu? Oh iya, karena seperti ini. Pola-pola terindoktrinasi, bahkan untuk kenaikan jabatan pun ada pelatihan jabatan yang memang fungsinya seperti itu. Artinya bahwa ketika kita meliti tentang kepemimpinan, apapun jenisnya, ketika terapkan di lingkup mana, itu ada hierarkinya kenapa seperti itu. Nah, historis, kajian-kajian awal, kemudian kajian-kajian secara teori itu menjadi kuat. Mas Erik punya dukungan jurnal. Kalau enggak kan enggak bisa nulis gitu loh. Nah, tapi kok mau menghubungkan, kok saya jadi bingung, Bante. Nah, ini persoalannya. Maka kenapa butuh di latar belakang dicantumkan gap-nya tadi, kemudian ada identifikasi masalahnya. Nah, masalah yang teridentifikasi itu akan terpilih. Oh, ini loh, nanti bisa dipecahkan dengan cara seperti ini. Itu. Jadi judul boleh bagus, boleh apa, tetapi yang mau nulis harus bisa ada kesenjangan apa sih? Kenapa saya meneliti tentang ini? Ada apa yang menarik? Apakah pola pikirnya apalah? Kalau diteliti secara kualitatif misalnya gitu, ketemu Pak. Karena wawancaranya akan ketemu data-data pendukung yang digunakan dengan masyarakat. Tapi secara saintifik, model di masalah perkotaan mungkin belum tentu itu bisa digunakan dengan baik seperti itu, Pak. Jadi sudah benar langkahnya itu. Kenapa? Karena sudah punya dukungan dulu. Nah, setelah dapat dukungan, diidentifikasi ada persoalan apa dengan kepemimpinan, dengan motivasi seperti itu. Nah, setelah ketemu itu kan tinggal menghubungkan antar dokumen, memberikan saling dukungan dan kontra. Ada yang kontra, ada yang mendukung, boleh, malah bagus kalau dimunculkan begitu. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang butuh dikonter di lokasi tertentu seperti itu. Ada gambaran, Mas Erik ya? Siapa, Bante? Ada gambaran, Bante? Nah itu, Mas. Jadi setelah sekarang ketemu banyak variabel dan jurnal, sekarang cari identifikasi masalahnya, ada masalah apa sih tentang ini di sini atau di tempat-tempat tertentu, di subjek yang diteliti tentang ini ada masalah apa lah. Itu nanti akan ketemu seperti tadi yang saya misalnya proposalnya Fani, terus kemudian Jesselyn mendapatkan informasi ya, oh ternyata ada persoalan-persoalan seperti ini. Nah itu akan mendapat ide dan itulah yang perlu dipecahkan. Oh kurang fokusnya di mana, gitu Mas Heri. Jadi kalau seperti itu nanti kenapa mesin itu membantu, karena mesin itu banyak data yang pembanding, banyak data pembanding, sementara kita punya data pembanding dalam pikiran otak kita itu terekam di bawah sadar, kadang-kadang ketika di alam sadar nggak nyadari. Rencana penelitian di mana, Mas? Di Tangerang Kota, Bante. Itu di sekolah Di sekolah SMP, Bante. Karena kebetulan sewaktu saya belum jadi di kepolisian itu kan pernah mengajar di sana, Bante. Jadi yang saya melihat itu beberapa permasalahan itu tentang kepemimpinan itu tadi, Bante. Ya kalau di sekolahan mah saya rasa tinggal nanti di sana diidentifikasi lagi masalahnya apa yang spesifik, dari yang ditemukan saya rasa akan ketemu benang merahnya dengan baik, Pak.
Bante. Kalau misalnya di lingkup pekerjaan, di kantor Anda, gini gitu ya, wah nanti tetap akan menemukan satu pola, nggak ada pola yang lain, karena memang di lingkup polisian adalah komando ya, modelnya. Bante, kepemimpinannya hierarki komando sudah dilaksanakan seperti itu, Bante. Nah iya, makanya kalau diteliti apapun ya ketemunya di situ dan tidak ada persoalan yang dihadapi di situ kan, memang harus patuh gitu. Oke. Bante, ada lagi. Ya. Bante, saya mau tanya gini loh. Bagaimana awalnya tuh sebuah jurnal itu bisa dipakai sebagai dasar pernyataan pendukung untuk sebuah tesis. Jadi apakah nanti suatu saat kita juga bisa membuat pernyataan yang dijadikan jurnal juga, Bante? Kenapa jurnal-jurnal mereka kita pakai gitu loh? Awalnya seperti apa kok mereka bisa sampai jurnal mereka kita pakai gitu loh, Bante? Begini Bu, ketika kita mulai sesuatu masalah, ada orang terlebih dahulu sudah meneliti itu. Nah, kenapa kita teliti ini? Ada yang membedakan antara penelitian yang dilakukan jurnal sebelumnya dengan saya, arah penelitian saya. Itu mengapa itu jadikan sebagai dasar kita meneliti. Apakah nanti jurnal saya ini juga digunakan orang lain? Bisa jadi Bu. Misalnya Buddhis melakukan penelitian yang tidak beda dengan Ibu lakukan. Akan menganalisa jurnal Ibu, kemudian akan menemukan dan saya akan meneliti di bidang ini yang beda dengan Ibu lakukan. Ini kan memberikan kontribusi kepada khalayak, kepada publik untuk karya Ibu itu menjadi referensi gitu loh. Bisa jadi Bu, bisa jadi begitu. Kan kita karena kita publikasi di jurnal ya, Ibu nanti juga akan disitasi orang gitu loh. Tapi Bante, setiap kali kita mau buat ini kan kita harus ada pendukung jurnal dari orang. Terus kapan gitu kalau gitu nantinya kita bisa membuat maksudnya pernyataan kita dijadikan sebuah jurnal, sedangkan kita aja patokan dengan jurnal orang, Bante. Nah kan tadi sudah ada yang ditanya tadi di Jesselyn, di Fani, bahwa ini kebaruannya sudah kelihatan. Ada yang baru Bu, yang beda dengan penelitian yang sebelumnya. Lah kebaruan itu nanti orang lain juga ketika meneliti, oh kebaruan Ibu seperti itu. Orang lain ketemu kebaruan dari kajian Ibu. Kan yang namanya meneliti itu kan nggak terlalu luas ya, spesifik. Ibu juga spesifik. Nanti orang lain mau lebih spesifik lagi punya acuan karya Ibu ini. Gitu Bu. Jadi kita itu kenapa mengkaji kajian pustaka itu supaya posisi Ibu itu ada di mana, seperti itu loh. Oh, saya sekarang jalan, posisi saya ada di Wihara Auliswara. Yang lain posisinya berada di belakang Wihara Auliswara. Semua berada di lingkup Wihara Auliswara, tapi posisi berada di tempat yang berbeda. Itu sudah membedakan Bu. Itu sudah membedakan. Jadi tidak kemudian secara utuh beda semua, enggak. Walaupun sedikit itu sudah namanya kebaruannya. Seperti itu Bu. Tetapi kebaruan itu kita paparkan secara transparan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya sampai ketemu ya, hasil karyanya Bu Juni yang dipublikasi di jurnal kemudian bisa dibaca orang lain gitu Bu. Baik Bante, terima kasih Bante. Ya, jadi tadi apa yang Ibu sampaikan itu adalah ini bentuk bahwa oh saya berbeda kok dengan yang lain. Walaupun dari misalnya penelitiannya memang berbeda. Agamanya mungkin di sana agama misalnya nemukan di agama Kristen, agama Islam, tapi nggak apa-apa. Di sana ada begini loh. Mereka juga melakukan penelitian tentang keterkaitan dengan keagamaan mereka, tetapi saya juga ada hal yang akan saya lakukan. Yang tadi terkait dengan misalnya Fani, ada terkait dengan Buddhis. Misalnya Jesselyn, kenapa? Facebook, yang lain, itu butuh di-counter dengan jurnal-jurnal yang membantu, sehingga apa yang dinyatakan oleh Jesselyn itu
juga telah ditemukan oleh orang lain bahwa ini efektif begitu loh. Tapi efektifnya di mana? Oh, efektif untuk memandu perilaku A. Nah, Jesselyn lebih kepada untuk pengembangan apa. Nah, ini berbeda. Nah, pada saatnya ini pun mungkin dijadikan referensi oleh orang lain. Bahwa apa yang ditemukan oleh Jesselyn, saya juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi bedanya saya itu kepada populasi yang khusus, pada anak-anak, pada orang tua, pada orang wulan, misalnya itu kan berbeda dengan subjek yang mungkin akan dilakukan oleh Jesselyn di lingkup remaja misalnya gitu. Ini sudah membedakan seperti itu. Jadi beda itu tidak serta-merta semuanya beda gitu ya. Beda tipis dikit itu sudah beda. Nah, itulah yang dinamakan state of the art-nya tadi, atau kebaruan, atau yang membedakan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Teman-teman yang lain dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dipahami ya. Dari kajian tadi saya tanya apa karyanya Jesselyn, karyanya apa namanya Fanny, itu maksudnya tujuannya adalah oh ternyata mesin pun mampu memberikan apa namanya review sebelum nanti teman-teman juga membantu review teman-teman juga untuk saling bukan review ya, lebih kecenderung apa namanya diskusi kelompok untuk oh ini lo membantu A kesulitannya apa, saya kok bingung di sini ya, oh, barangkali cara begini hasilnya seperti ini begitu ya. Kalau review kok kelihatannya wah tadi Bu Juni sampai nggak pede banget, saya kan juga nggak bisa Bante kok saya review ya. Bagaimana sumbang saran, saling berikan support, tadinya mungkin agak loyo, menjadi semangat. Nah, itu kan juga salah satu support system ya. Support system dalam diskusi kelompok untuk mengkritisi hasil karyanya, seperti itu. Ada pertanyaan silahkan. Bante izin bertanya. Silakan. Kita kan nantinya akan dibagi per kelompok dan diskusi bersama. Apakah Bante juga ada di dalam kelompok itu atau seterusnya udah diskusi bersama saja? Nanti saya akan mantau dari kelompok-kelompok secara keluar masuk di situ ya. Jadi oh di sini saya cek, di sana kayak apa diskusinya. Nanti kita akan cek. Nggak mungkin ya saya di kelompok itu karena kan kelompoknya ada 7. Saya tidak bisa memecah diri menjadi 7. Ya, oke, baik Bante. Ya. Jadi di situ justru kan nanti kelompok kayak apa, nanti progresnya apa. Nanti kan satu ada yang bantu sebagai notelan ya. Notelan untuk pada saat diskusi itu. Bagi-bagi, oh ini yang moderator siapa, yang bantu notelin siapa, kemudian yang diskusi kayak apa lah. Itu dari yang bantu nulis-nulis itu nanti menyampaikan kepada teman yang sedang direview seperti itu ya. Sehingga kalau ada yang lupa, kadang-kadang nggak mungkin dikasih masukan nyatet sendiri. Justru ada temennya yang bantu nyatetin. Nanti juga gitu, gantian-gantian gitu ya. Saya nanti Jesselyn memaparkan siapa yang akan jadi moderator, siapa yang akan bantu menuliskan, mencatat hal-hal apa masukannya dari siapa, apa saja begitu.
Nanti setelah selesai dari masukan itu disampaikan Jesslyn bahwa ini ada masukan ini seperti ini, masukan ini seperti ini. Ya sudah, atau langsung disampaikan kepada Jesslyn sebagai yang sedang direview atau dikritisi bersama dalam kelompok itu. Gitu. Baik, Bante. Jadi nanti di minggu depan kita akan mulai supaya disiapkan break dari awal ya. Break dari awal sehingga ada 7 kelompok, nanti ada kelompok 1 sampai 7, ada ruangannya sehingga kita tinggal masuk ke sana. Karena ini sudah jalan dan sudah di break room, kalau diulang lagi nanti semua keluar dan nanti kacau kelas-kelas itu. Nah, ini kan tujuan saya adalah untuk memantapkan teman-teman agar lebih siap nanti ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang benar-benar untuk kemajuan kita bersama. Dan ya tentu prinsipnya ya ikan cepat ikan gabus gitu loh, lebih cepat lebih bagus jadinya. Soal nanti waktu seminar ada masukan apa tuh hal yang biasa dalam diskusi ilmiah. Tidak ada orang nulis itu kemudian tidak ada revisi. Sehebat apapun pasti ada yang kadang-kadang kecil aja, kadang-kadang ngetik aja bisa keliru. Nusun paragraf memberikan nomor aja bisa keliru. Titik koma jadi titik 2, itu bisa jadi begitu. Hal yang biasa. Dan itu dalam lingkup akademik itu hal yang dijunjung tinggi. Kenapa? Karena memang kita nggak sempurna. Sempurnanya pada saat tertentu, belum tentu sempurna ketika dilihat orang banyak gitu. Mungkin tulisan kita bagus, tapi setelah dibaca orang lain mungkin kurang karena level pemahaman orang lain itu berbeda-beda. Gitu. Tapi kita tidak kemudian saya tidak percaya diri kok untuk memberikan masukan, enggak apa-apa. Masukan itu ketika kita logis dan digunakan ya baik. Toh nanti kita juga nggak ngoreksi berkali-kali kan. Nggak ngoreksi berkali-kali. Ini kan ngoreksi pada saat kita berada di kelompok itu saja. Berikutnya akan ngoreksi adalah para pembimbing tesis Anda nanti. Dan Anda nulis tesis itu nggak sendirian ya. Nggak sendirian. Jadi Anda nulis itu didampingi 2 orang. Dia ya secara bertahap ya bagus gitu loh. Bagus gitu loh. Didampingi 2 orang kok dibanding nulis sendiri yang tanpa ada balan dan korek dari yang lain gitu. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan apa, momen-momen seperti ini kita jadikan diskusi. Oh gimana ya caranya begini, oh gimana ya begini. Kadang orang mau tanya, malu, nggak enak gimana tanyanya. Tapi begitu orang lain yang tanya, oh cocok dengan apa yang ingin saya tanyakan, sesuai dengan persoalan yang saya hadapi. Nah itulah kena imbasnya gitu loh. Nah, di antara kita bisa saling seperti itu. Jadi sehingga ketika kita nanti memberikan masukan pun nggak perlu menggebu-gebu, kemudian cenderung destruktif, nggak perlu. Karena ini kan sifatnya adalah berbagi ya, berbagi. Sehingga ya disampaikan dengan cara yang memang oke. Ya nggak ada salahnya lah kita muji, oh ini loh karya Mas Erik itu luar biasa ya, sudah sampai di sini gitu. Setelah saya kritis, ada beberapa hal sih yang mungkin ada saya memberikan masukan. Kan orang senang dulu ya, senang dulu gitu loh. Jadi kalau hal positif kita sampaikan pada orang lain akan ditanggapi positif dan energinya jadi positif sehingga kerangka berpikirnya lebih maju gitu loh. Tapi kalau misalnya ini salah, tulisan kok gini jeleknya gitu. Jadi orang baru dengar udah destrop dulu gitu. Jadi kalau ada hal yang membuat orang lebih mantap melangkahnya, walaupun itu salah, nanti akan jadinya lebih cepat juga. Karena dia punya spirit yang tinggi untuk semangat yang tinggi untuk berjuang menyelesaikan tugas-tugasnya yang dihadapi seperti itu. Jadi kekuatan positif kita juga membuat positif orang lain ya, orang lain gitu. Jadi prinsipnya gitu. Jadi kalau kita ibaratnya mendapatkan kipas, kita juga mengipasi juga. Dalam arti membuat orang sejuk gitu loh kalau kepanasan gitu. Berkipas-kipas itu bukan berarti kita nggak sanggup menghadapi kenyataan, tapi
ketika kita bisa berbagi kipasnya itu, orang juga akan ikut merasakan seperti itu. Dan mudah-mudahan dari pengalaman itu nanti dari para, dan bisa apa ya? Disinilah kesempatan untuk contek-contekan gitu loh. Jadi contek-contekan bukan contek-contekan redaksinya, tapi contek-contekan cara memaparkan, cara mengungkapkan ide, cara nulis kalimat, itu yang dicontek. Walaupun kalimatnya nggak sama gitu loh. Jadi fungsinya di situ, oh kok bagus ya, saya Mas Erik rusunnya, saya kepengen dia ngikuti pola itu. Nah kan dapat ide. Oh Mbak Mary, oh, analisis kritisnya kok bagus sih. Saya kepengen ya model gitu. Gimana ya caranya ya? Nah, mungkin Mbak Mary pakai perangkat, pakai apa, bisa berbagi gitu loh. Oh saya pakai begini, saya tanyanya begini, jawaban begini, saya counter lagi begini. Sehingga menghasilkan redaksional yang seperti yang saya pilih. Itu kan inilah pentingnya ya, tadi saling diskusi, saling contek-contekan. Bukan, oh misalnya bab 3, sama aja lah. Ini punya saya di copy saja lah, ini masalah nanti, masalah. Maka nggak perlu di bab 3 itu ditulis teori-teori yang panjang lebar, cukup mau ngapain metode itu, variabelnya apa, nah, kemudian indikatornya apa, kemudian deskripsi yang mau dibuat instrumen kayak apa, itu pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Walaupun metode kuantitatif menggunakan regresi karena rata 3 variabel ya, cara memaparkannya jangan kalimatnya persis gitu ya. Ya tolong tulis kembali yang lebih baik atau sesuai dengan apa yang saya angkat. Itu kan akan membantu ya. Dan tidak perlu teori panjang lebar, kecuali hal yang baru, terminologi baru, temuan baru yang butuh dijelaskan secara detail seperti itu. Ada yang seperti itu. Gitu. Clear ya malam ini ya. Jadi tadi kita kenapa saya contohkan seperti itu, nanti teman-teman juga hasil karyanya sudah dikritisi lagi. Kalau perlu jangan satu alat, mesin yang lain juga. Oh saya mau tanya ini. Siapa tahu ide-ide kreatifnya muncul baik gitu. Karena banyak mesin yang bisa digunakan untuk menulis akademik seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi tetap sambil jalan walaupun ya tahu bahwa kita semua punya aktivitas, tapi ya belajar kita tetap supaya berkelanjutan ya sambil di momen yang luang manfaatin seperti itu. Karena kalau kita misalnya aku sibuk ya semuanya sibuk ya, tapi nggak selesai. Maka bagaimana cepat selesai lah, cari jalan-jalan pintas yang lebih selesai gitu. Ya nanti berdoa depan altar biar tulisan saya cepat jadi bagus gitu ya. Bukan kemudian altarnya membuat tulisan enggak, tapi spiritnya gitu loh. Spiritnya saat baca parita merenungkan bahwa tulisan saya jadi gitu. Jangan aduh susah, jangan susah. Tulisan saya jadi dengan baik, ulang-ulang gitu. Walaupun prosesnya butuh proses. Itu afirmasi diri yang positif ya. Positif, jangan sampai blok mental yang nggak positif. Nanti waktu diskusi juga gitu. Diskusi ini akan membuat karya saya lebih baik dan saya akan menjadi semangat dan menghasilkan hal yang bagus seperti itu. Jangan nanti di counter kemudian, waduh saya disalahin gini, ini kok gini, apa nggak perlu. Itu kan diterima dengan senyum, senyum itu membuat kehangatan kita sendiri dan orang lain juga seneng ya. Seneng. Karena dengan Anda senyum, Anda juga berdana kepada indera mata teman-teman yang lain gitu. Jadi ikut senang gitu. Waktu ngomong juga gitu yang enak supaya ikut dana. Namanya atau nyampaikan kepada yang dikritisi dengan cara yang enak, itu mereka lebih semangat dan support. Nah, maka butuh reward yang positif supaya memberikan support sistem yang baik. Sehingga di akhir semester ini semua proposal clear, sudah terverifikasi dari teman-teman juga, sehingga membuat kita lebih pede gitu loh. Soal nanti ujian proposal di Bante, karena ketemu Bante ya nggak tahu gitu loh, nggak tahu. Tapi kan paling tidak ketika dijawab, saya sudah bisa jelasin begini. Nah itu nanti dalam diskusi dibahas.
Kalau misalnya nanti desain penelitian tanya gini gimana ya kira-kira jawabannya ya, boleh. Justru begitu. Supaya nanti dapat ide-ide kreatif bersama teman-teman. Ngomong gini aja atau ngomong yang panjang lebar gitu. Jadi kan jelasin tapi jelas, jangan kemana-mana gitu. Supaya waktunya cepat habis gitu. Ya, boleh saja gitu ya. Boleh saja. Yang penting apa namanya kita tahu caranya gitu. Kan nanti kan berat dosen tuh kalau diuji kok seru banget ya. Ya namanya dicek and recheck ya kadang-kadang panik ya bisa jadi karena apa namanya merasa khawatir apa. Nggak usah khawatir karena di lingkup akademik ujian proposal itu tidak seperti mau menyerang seperti Mas Aridani latihan nembak-menembak gitu, nggak gitu. Nggak begitu. Tapi lebih ke bagaimana memberikan support system supaya jadi dan akhirnya karyanya bagus. Kemudian ketika dibaca orang pun memberikan kontribusi baru gitu. Berarti Bante izin Bante. Ya. Pada saat seminar proposal nggak menakutkan Bante ya, nggak dilempar-lempar begitu proposalnya nggak Bante ya? Kalau salah terus dilempar. Sekarang mau lempar kemana kalau saya di sini? Malah kena komputer saya, nanti komputer saya rusak nanti malah. Jadi yang namanya seminar proposal itu adalah verifikasi. Kalau udah maka kan teman-teman fungsinya kan menguatkan kita ketika nanti ditanya begini itu saya jawabnya begini. Kalau ditanya begini nanti jelasannya begini. Maka ditulis di proposal, di PowerPoint ditulis dengan baik dan di lembaran yang nanti mau jawab juga dibuat juga supaya nanti kalau tanya saya jawab gini loh, nggak petot-petot misalnya gitu. Itu juga itu strategi lah. Salah satu mata kuliah ini ngajari para mahasiswa begitu. Ngajarin bagaimana jawab pertanyaan, bagaimana nusun. Nanti setelah ini kan kita akan bicara tentang bagaimana nusun PowerPoint untuk dipresentasikan waktu 15 menit. Kan harus yang rigid lancar, poin-poin penting gitu. Nah, dosen lihat gitu udah runtut bagus ya. Sudah bagus. Siapa tahu hanya gitu pembimbingnya kurang ini saja ya direvisi. Sudah selesai seminarnya. Tinggal penelitian ke lapangan. Jadi kalau kita udah runtut, tidak mengandung pertanyaan apa-apa, maka waktu di sini ini kita godok bareng di mata kuliah ini supaya teman-teman punya ibaratnya amunisi ya. Amunisi kalau saya tanya begini, jawaban saya begini. Saya tanya begini karena masukan, terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Oke, selesai kan. Ikan sepat, ikan gabus kan gitu kan. Lebih cepat, lebih bagus seminarnya. Kalau yang memberikan masukan banyak-banyak malah terima kasih. Dengan banyak masukan berarti jadi bagus nanti hasilnya. Positif gitu caranya. Jadi jangan merasa bahwa nanti seminar susah, nggak ada seminar susah itu. Karena kita tidak bertugas menyusahkan mahasiswa. Tugas kita adalah meluruskan, mengalurkan karya tulis supaya dibaca orang lain jadi bagus. Itu saja. Tugasnya kita tidak untuk mengadili mahasiswa di depan sidang. Sidang itu bukan di sidang pengadilan ya. Tapi kan sama di pengadilan. Butuh menunjukkan bukti-bukti kalau ditanya. Seperti tadi Fani setelah ditanya ke mesin memberikan solusi, masukan seperti itu. Itu Mas Erik ya. Jadi nggak usah takut, ini nggak seperti kayak di kantor ya, di komando kalau nggak siap nanti awas gitu, nggak ada gitu. Bante, ya. Berapa orang penguji proposalnya nanti Bante? Nggak banyak Bu, 2 orang aja. 2 orang aja. Jadi 2 orang itu kan ya akan memberikan cek and recheck Anda. Kalau sudah bagus ya pasti tinggal dijempolin aja kok. Kemudian terus ditanya ini gimana, kalau Ibu mau neliti apa. Kan mau neliti udah nyiapin pasti saya jawab, nggak mungkin enggak. Rata-rata tidak banyak pertanyaan yang susah, biasanya banyak masukan saja. Nah masukan kan malah seneng kan, semakin banyak masukan saya nggak ditanya kan gitu. Kalau pembimbing tesisnya Bante berapa orang? Apa? Pembimbing tesisnya Bante. Ya kalau sekarang
misalnya pembimbing saya kan kalau di sini yang dosen wali saya kan pasti pembimbing saya pertama ya, itu otomatis. Nah nanti tambah yang lain gitu aja sih. Jadi apa namanya nanti kalau ujian kan ada tim penguji dan mungkin kalau dosen pembimbing itu bisa hadir ya mendampingi. Kalau enggak toh nanti setelah ujian akan tanya bagaimana ujian proposalnya ada masukan ini nih, oke dilanjutin sesuai dengan masukannya kan ya gitu aja pembimbing itu. Baik Bante. Jadi bukan nggak perlu dipikir susah gitu ya. Nggak perlu pikir susah, wong itu gampang kok. Gampang. Dan apa ya, jawab itu pasti bisa, wong nulis sendiri kok. Yang ditanyain kan nggak mungkin, misalnya tulisannya Mas Erik, yang ditanyain dari tulisannya Bu Juni nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi tulisannya Mas Satya nggak mungkin. Gitu. Pasti tulisan terkait dengan yang tulis sendiri, seperti itu. Ya nanti sekali kita ngikutin ya, kalau ada seminar proposal tuh ngikutin biar, seminar proposal gitu aja ya, saya siap gitu. Nanti beberapa mahasiswa ada yang kita undang ya untuk, ada mahasiswa seminar proposal, biar tahu. Nanti saya izin sama tim penguji, saya mau menghadirkan mahasiswa supaya deg-degan dari mata kuliah usulan penelitian ini supaya menyaksikan seminar proposal. Nanti mudah-mudahan kalau ada kita undang ya. Para mahasiswa, biar nanti yang seminar semakin panik. Karena banyak yang hadir kan bisa-bisa panik atau bisa malah semangat. Waduh, banyak pendukung saya ini gitu ya. Itu soal teknis saja. Jadi nggak ada lah kita namanya ujian, kalau seperti Mas Dini tadi dilempar gitu. Itu 20-30 tahun yang lalu, Mas. Ada begitu. Ya, tapi kadang-kadang begitu pun kita juga, memang saya pernah gitu, Mas. Tapi sebenarnya anak ini sangat luar biasa, bisa. Kalau nggak saya gitu kan nggak semangat gitu loh. Dengan saya gitu kan tidak cukup lama, saya hanya pura-pura aja depan meja ini apa kok pesan gini gitu aja. Panas kan. Setelah itu seminggu, 2 minggu jadi. Karena dia memang punya effort yang luar biasa, tapi mungkin karena belum klik gitu loh. Belum klik terhadap itu, begitu seperti itu. Kalau saya ketemu saya ya gimana dulu saya ini. Wah tapi kalau nggak gitu nggak selesai-selesai kok Fatih. Malah gitu ngomongnya kok. Tapi saya bisa ngukur. Kalau tidak mampu gitu malah melerek. Masalah. Nggak bisa gitu loh. Nah kalau sekarang mah nggak ada zamannya gitu Mas. Apalagi karya lah. Apalagi sudah diuji mesin, diuji temennya, dikasih saran apa. Pasti keterbacaannya itu luar biasa gitu. Nah kalau ada yang mudah kenapa membuat susah gitu loh. Kita cari yang mudah. Gitu. Saya kira itu untuk kegiatan kita malam hari ini sifatnya adalah lebih ke support system pada teman-teman. Jadi utamanya ibu-ibu ya mungkin khawatir, bapak-bapak jangan takut dengan sekarang yang muda-muda itu sama ya. Ini kita juga belajar yang sama, saling berbagi, jangan merasa tua atau muda. Tua muda belajar tidak ada bedanya. Semua bisa belajar dan dengan semangat bersama saling mendukung malah kita punya teman yang baik dan itulah kalyanamita yang baik untuk bisa kita saling mendukung. Maka ya di bawah komando Mbak Mary ya di rombongan belajar ini semakin semangat bersama dan tinggal berapa semester atau tinggal 2 semester lagi udah harus pulang, harus selesai gitu loh. Nggak usah lama-lama lah di kampus Maratungga itu. Paling lama ya 4 semester aja gitu. Syukur 3 semester udah selesai. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Semangat. Terima kasih Bante. Sadu Bante. Namo Buddhaya Bante. Terima kasih Bante. Oke Bante. Ya. Budaya Bante. Terima kasih. Mari kita live ya. Ya.